Halo Sobat Jaringan, selamat datang di video pembelajaran interaktif modul 3 dengan topik VLANs, yaitu Virtual Local Area Network. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Switching, Routing, and Wireless Essential kelas C yang beranggotakan saya sendiri, Rian Sukma Purwojanarko, dan teman saya Dimas Agus Saputra. Di video ini, kita akan membahas mulai dari gambaran umum dan jenis-jenis VLAN, VLANs dalam lingkungan multi-switch, konfigurasi VLAN, cara kerja VLAN, terang dan dynamic trunking protokol, serta contoh studi kasusnya. Yuk, kita mulai. Baik, untuk pembahasan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan VLANs itu? VLANs kepanjangan dari Virtual Local Area Network yang memiliki pengertian yaitu koneksi logis yang menghubungkan antara perangkat-perangkat yang sejenis atau juga yang menghubungkan antara perangkat yang sama. Kemudian di sini ada beberapa jenis VLAN yang umum digunakan. Yang pertama ada default VLAN, yaitu semua port switch secara default tergabung dalam VLAN satu dan tidak bisa dihapus maupun diganti namanya. Yang kedua ada data VLAN yang biasa digunakan untuk lalu lintas umum seperti email dan browsing. Kemudian yang ketiga ada native VLAN yang biasa digunakan hanya untuk koneksi terang dan semua frame akan diberi tag pada koneksi terang 802.1Q kecuali frame yang berasal dari native VLAN itu. Yang keempat ada manajemen VLAN yang biasa digunakan untuk akses manajemen switch seperti melalui telnet, SSH, atau SNMP. VLAN ini biasa digunakan pada SPI pada switch layer 2. Kemudian yang terakhir ada voice VLAN, yaitu VLAN khusus untuk lalu lintas suara yang memerlukan bandwidth yang tinggi, prioritas QoS yang tinggi, dan juga latensi yang rendah di bawah 150 mili-detik. Materi selanjutnya adalah VLANs dalam lingkungan multi-switch. Untuk menghubungkan beberapa switch dan memperluas VLAN antar switch, kita menggunakan VLAN terang. Terang adalah koneksi titik ke titik antara dua perangkat jaringan. Fungsi terang pada perangkat Cisco adalah yang pertama mengizinkan lebih dari satu VLAN melalui satu koneksi. Yang kedua, memperluas VLAN ke seluruh jaringan. Dan yang tiga, secara default mendukung semua VLAN. Oke, kita di sini mempunyai topologi jaringan tanpa menggunakan VLAN. Bisa dilihat jika tanpa menggunakan VLAN itu semua perangkat yang terhubung ke switch akan menerima semua lalu lintas unicast, multicast, dan broadcast. Hal ini menyebabkan lalu lintas jaringan menjadi padat dan tidak efisien. Nah, jika ini adalah jaringan dengan menggunakan VLAN. Berbeda dengan jaringan tanpa VLAN, lalu lintas unicast, multicast, dan broadcast hanya terbatas pada VLAN tersebut saja. Dan tanpa perangkat layer 3 seperti router atau layer 3 switch, maka perangkat di VLAN yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke materi konfigurasi dari VLAN. Pada gambar terdapat topologi jaringan yang disuruh untuk menambahkan VLAN pada switch 1, yaitu dengan caranya masukkan perintah yang pertama konfigur terminal, kemudian kita memasukkan VLAN yang ingin dimasukkan, yaitu di sini VLAN 20. Kemudian kita memberikan namanya dengan perintah name student, kemudian kita akhiri dengan perintah end. Maka nanti akan menampilkan VLAN 20 dengan nama student. Jika tidak diberi nama, maka VLAN tersebut akan default dengan namanya VLAN 0020. Kemudian selanjutnya kita akan mengaitkan port ke VLAN pada switch 1. Pada gambar topologi jaringan ini, kita akan mengonfigurasinya pada switch 1. Yang pertama, kita masukkan konfigur terminal terlebih dahulu, kemudian di sini port yang tersambung ke PC yaitu flash Ethernet 018, maka kita masukkan perintah interface flash Ethernet 0/18. Kemudian kita masukkan perintah switch port mode access,
Kemudian switch first access mode VLAN 10, karena sebelumnya kita telah membuat VLAN dengan nama VLAN 20, kemudian N. Setelah dihubungkan ke VLAN, maka PC perlu diberikan alamat IP yang sesuai dengan subnet VLAN tersebut, yaitu di sini pada gambar terdapat IP 172.17.20.22 untuk VLAN 20. Kemudian apabila ingin melihat konfigurasi VLAN yang sudah dimasukkan tadi, maka dengan perintah show VLAN brief. Oke, selanjutnya ada konfigurasi VLAN terang nih. Di sini ada contoh studi kasus mengenai topologi jaringan, bagaimana cara mengkonfigurasi terang antar switch-nya. Nah, untuk memperluas VLAN melalui beberapa switch, maka kita perlu atur terang port. Berdasarkan gambar topologi jaringan di atas, kita harus konfigurasi pada switch 1 agar terang dengan switch 2 melalui port F01. Caranya yaitu dengan perintah kita masuk ke global configuration mode terlebih dahulu, setelah itu interface fast ethernet 01, setelah itu kita masuk ke config if, kita ketikkan switch port mode terang, switch port terang natif VLAN 99, switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30, 99, stuk N. Nah, VLAN natif diubah menjadi VLAN 99 untuk port yang tersambung antar switch, dan daftar VLAN yang diizinkan dibatasi pada 10, 20, 30, dan 99. Nah, pada switch layer 3 itu harus mengatur encapsulation terlebih dahulu, yaitu dengan perintah switch port terang encapsulation.1q. Nah, materi yang terakhir adalah DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Apa sih DTP itu? DTP adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menegosiasikan trunking secara otomatis antar port switch dan digunakan untuk menentukan apakah dua port akan menjadi terang atau akses secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Untuk mengaktifkan trunking dari switch Cisco ke perangkat yang tidak mendukung DTP, bisa menggunakan perintah switch port mode terang, setelah itu switch port no negotiate. Pada Dynamic Trunking Protocol ada 4 jenis mode konfigurasi. Yang pertama ada access, kedua terang, ketiga dynamic auto, keempat dynamic desirable. Yang pertama itu ada access, itu menjadikan port akses secara permanen dan tidak akan pernah menjadi terang. Yang kedua ada dynamic auto, mode pasif yang akan menjadi terang jika perangkat lain itu terang atau desirable. Yang ketiga ada dynamic desirable, itu mode aktif yang akan berusaha menjadi terang dengan dinegosiasikan dengan perangkat lain. Yang terakhir ada terang, yaitu ia menjadikan port terang secara permanen dan dinegosiasikan ke perangkat lain juga. Untuk mengaktifkan trunking dari switch ke perangkat yang tidak mendukung DTP, sama masih bisa menggunakan perintah switch port mode terang dan switch port no negotiate. Demikianlah pembahasan modul 3 tentang VLAN yang dapat kami sampaikan. Kita telah mempelajari tentang gambaran umum dan jenis-jenis dari VLAN, kemudian VLAN dalam lingkungan multiswitch, konfigurasi VLAN, cara kerja VLAN terang dan dynamic trunking protocol, dan juga contoh studi kasusnya. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang jaringan VLAN. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.